Aduh, rame-rame ada apa itu? Polisi. Aduh, malah ada razia lagi. Udah telat. Aduh, balik lagi deh. Aku kan gak punya SIM. Aduh, udah telat 30 menit. Kenapa sih pakai ada razia segala? Ribet banget deh. Orang aku belum punya SIM juga. Udah tau bikin SIM ribet. Masa harus nembak 700.000? Mahal banget cuman buat SIM doang. Aduh, capek banget. Jadi harus muter jauh banget nih. Ah, ngapain sih ada razia segala? Teng, sampai ya Allah, muter-muter gara-gara razia. Mati 20 menit lebih nih. Yuk. Sorry banget, tadi tuh ada razia tiba-tiba. Dan gue kan gak punya SIM. Jadi gue gak berani dong, masalah daripada gue ketilang sama polisi. Dan gue ditanya kenapa gue belum punya SIM, tapi gue berani untuk ke kota. Tapi menurut lu mendingan nembak gak sih daripada gue tes? Karena kalau tes pasti dipersulit. Kan? Gue bilang, udah diteleponin gak diangkat. Makanya lo itu bikin SIM. Nyogok lu, aneh, bikin SIM itu gak susah, pikiran aja yang susah. Gara-gara orang kaya lo, uang gede-gede tuh dimakan. Gara-gara hal normal kayak gini tuh dibiarin, lo tau gak? KPK tuh udah ngerilis kalau 30,96% orang Indonesia mereka normalisasiin buat hal-hal yang kayak sepele kayak gini. Buat SIM, mau lo nabrak tiba-tiba, jatuh tiba-tiba, ya gara-gara emang kemampuan gue belum seberapa, tapi ya emang pengen banget aja punya SIM. Udah, gue tuh pakai cara yang biasa aja, jalur normal. Gue pakai jalur normal bisa kok, aman dan gak ribet. Coba deh sini gue kasih tahu prosedurnya. Ya udah, mana sini prosedurnya? Katanya lu kan udah nyiapin prosedurnya kan? Nih, udah gue catetin hal apa yang harus lo siapin buat SIM dengan cara yang gampang. Nih, coba lo lihat. Lo itu harus ingat, fondasi dari hidup itu ya integritas sama kejujuran. Lo kayak gimana sih kalau misal semua orang di dunia korupsi? Lo mau nunjak di orang-orang yang di bawah sana? Lo mau dunia ini makin hancur dan hilang integritasnya karena orang-orang yang pikirannya kayak buruk kayak lo pada awalnya? Oh, ternyata nggak sesusah itu ya. Soalnya gue dengar dari orang-orang katanya kalau misal kita nggak nyogok itu bakalan dipersulit gitu. But thank you ya Ki. Jadi gue kayak nggak lagi berspekulasi kalau bikin SIM itu sulit. Yaudah deh, mungkin abis ini gue pengen tes SIM lagi. Dan juga kalau memang gue harus ngulang, itu kan demi kebaikan gue juga, biar gue bisa berkendara dengan baik dan mematuhi aturan lalu lintas. Nah gitu dong, benar. Nggak usah pakai acara nyogok-nyogokan selama emang jalur biasa tuh bisa. Kita harus support bangsa dan negara ini buat mengurangi korupsi. Say no to korupsi, buat berantas korupsi besar. Hal kecil juga harus kita lakuin, oke? Oke deh, Kiki ilmu pemerintahan. Yaudah, habis ini gue akan bikin SIM tanpa nyogok atau mendukung aksi-aksi korupsi kayak gitu. Yaudah, sekarang makan yuk, lapar nih gue. Hai, aku surat izin mengemudi. Aku seharusnya diberikan kepada mereka yang siap, bukan kepada mereka yang memilih jalan pintas. Ketika aku didapatkan dengan kejujuran, aku menjadi tanda tanggung jawab. Tapi ketika aku dibeli dengan suap, aku berubah menjadi awal dari bahaya. Pilihannya bukan ada padaku, tapi pada kalian. Karena keselamatan di jalan dimulai dari integritas. Korupsi di jalan raya tidak dimulai saat kecelakaan terjadi, tapi saat kejujuran pertama kali ditukar dengan uang.